Matahari tenggelam bukan karena dia lelah, tapi karena dia tahu ada waktunya untuk bersinar dan ada waktunya untuk beristirahat. Begitu pula kita, tak perlu memaksa untuk tetap kuat, karena hati pun butuh jeda untuk kembali merasa tenang. Ada batas yang diciptakan bukan untuk diterobos, apalagi dilanggar, tapi untuk dijaga sebagai tanda bahwa kita peduli dengan diri kita sendiri. Tak semua perjalanan harus terburu-buru, sebab ada langkah yang membutuhkan jeda agar kita tidak kehilangan arah. Sesekali berhenti bukan tanda menyerah, tetapi cara untuk merawat harapan agar tetap menyala. Bagiku hidup ini bukan tentang menang atau kalah, baik atau buruk, benar atau salah, putih atau hitam, besar atau kecil, kaya atau miskin. Tetapi akan lebih sempurna apabila yang menang merangkul yang kalah agar tidak terjatuh. Yang baik menghias yang buruk agar tidak semakin sangar. Yang benar mendampingi yang salah agar tidak semakin jauh melenceng. Yang putih membaur dengan yang hitam agar tidak semakin kelam. Yang besar melindungi yang kecil agar tidak terinjak. Dan yang kaya berbagi dengan yang miskin agar tidak semakin terpuruk. Semua butuh kesabaran, pengorbanan, kesadaran, dan pengetahuan. Titik. Marahnya orang bijak adalah diam, tersenyum di saat kesal, dan pergi menghilang di saat kecewa. Tak perlu ada perdebatan, karena bagi dirinya yang terpenting adalah bagaimana menjaga hatinya agar kembali menjadi baik. Dalam diam, ia belajar menanam sabar dan memetik keikhlasan. Ia memilih pergi bukan karena lemah, tetapi karena hatinya terlalu berharga untuk dilukai. Setiap langkah menjauh adalah cara bijak merawat diri yang rapuh. Menghilang bukan berarti menyerah, tetapi untuk menemukan makna di balik luka. Terkadang, diam dalam kesunyian adalah bahasa terbaik yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang terluka. Dia tahu menyimpan kecewa lebih bijak daripada membiarkan amarah membara. Seperti bulan yang setia menemani malam, diam sebagai tanda kasih yang tak perlu dimengerti. Baginya, ketenangan adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga dari kemenangan dalam perdebatan. Meninggalkan yang tak sejalan adalah caranya menjaga langkah tetap ringan dan demi menjaga keindahan dalam setiap kenangan. Jika ada seorang hamba berdiri untuk melaksanakan sholat, utiya bidzunubihi kulliha, maka akan didatangkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, semuanya didatangkan. Kata Nabi SAW, utiya bidzunubihi kulliha, akan didatangkan semua dosa yang pernah dia lakukan. Dosa matanya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa mulutnya. Menggibahi orang, memfitnah orang, membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang, atau melihat yang tidak pantas, atau mendengarkan yang tidak pantas, melakukan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dosa-dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya. Kemudian kata Nabi, fakullama raka'a aw sajada tatasaqatu minhu. Setiap kali hamba itu ruku dan sujud, maka dosa-dosa itu pun berguguran dan berjatuhan dari dirinya. Umur masih muda, kaki masih kuat, penglihatan masih tepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat. Jangan jadi pemalas, kita harus bekerja keras. Kalau bisa harus melampaui batas. Masalah hasil dan rezeki selain sama yang di atas, itu baru namanya laki-laki berkelas. Lu harus percaya sama gue, Mas. Tuhan akan memberikan rezekinya kepada orang yang pas dengan kadar yang pantas. Selama masih bernapas, kita harus semangat untuk mencari butiran beras. Kita laki-laki mental baja kok, bukan mental kapas. Tapi ingat, dari rezekinya harus halal, biar nggak masuk lapas.
Gas Wiwat, sampai jumpa di Belum tiang bisa listrik masuk, terdekat. Pak. Belum bisa masuk ke galian tuh. Ini masih di luar. Ya Allah, jadikan anakku beruntung dunia akhirat. Lembutkan hatinya, muliakan akhlaknya, istiqomahkan dia di jalan yang Engkau ridhoi, dan jadikan dia penyejuk hati dan kebanggaan kami. Amin.